Kisah dimulai di rumah sakit, dengan seorang gadis cantik bernama Maimunah yang duduk di samping seorang anak kecil bernama Santoso, sementara ibu Santoso mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa orang tuanya akan baik-baik saja karena mereka baru saja mengalami kecelakaan dan sedang menjalani operasi. Sayangnya, orang tua Maimunah tidak selamat karena kondisi mereka yang kritis, dan dokter tidak dapat menghentikan pendarahan. Maimunah hancur dan pingsan, dan kita mengetahui bahwa ia mengalami gangguan stres pasca trauma yang menyebabkan hilangnya ingatan dan episode berjalan saat tidur. Berlanjut ke beberapa tahun kemudian, Maimunah yang kini sudah dewasa, melihat Santoso tidur di lantai dan mulai memukulnya, menyalahkannya atas kematian orang tuanya. Dia mengatakan, "Kamu dan keluargamu yang menyebabkan kecelakaan itu, mereka meninggal karenamu. Kamu tidak bisa menghindariku. Aku akan mengatakan ini pada ayah dan ibuku," ancam Santoso. Orang tuanya, yang sedang dalam perjalanan, meminta keduanya untuk berhenti bertengkar seperti kucing dan tikus. Santoso kemudian memerintah Maimunah untuk membuat sarapan untuknya, memperlakukannya seperti pelayan. Maimunah membawa sarapan ke kamarnya dan mengatakan kepadanya untuk makan di dapur karena dia bukan pelayan yang dibeli oleh ibunya. Setelah itu, Maimunah pergi ke sekolah, bersemangat karena ini adalah tahun terakhirnya sebelum kuliah. Namun, dia menyadari bahwa dia membawa buku yang salah saat masuk kelas. Inilah saatnya putra kami, Santoso, yang dicintai oleh semua gadis karena ketampanannya dan keterampilannya sebagai pemain basket terbaik di sekolah, memasuki kelas dan melempar buku yang benar ke arah Maimunah sambil mengatakan bahwa dia tidak berguna dan mereka berterima kasih atas bantuannya. Santoso kemudian duduk di sebelahnya, dan kita mengetahui bahwa dia sengaja mendaftar di kelas yang sama untuk menjaga Maimunah. Ketika Maimunah pulang, dia melihat foto Santoso bersama seorang pria bernama Udin, dan kita mengetahui bahwa Maimunah sangat menyukai Udin. Santoso cemburu dan meminta Maimunah untuk berhenti memikirkan Udin. Maimunah memuji Udin di depannya, dan Santoso meminta Maimunah untuk datang dan menontonnya bermain basket, tetapi dia menolak. Namun, ketika Maimunah melihat Udin dari jendela, dia dengan senang hati setuju untuk pergi ke lapangan basket dengan Santoso. Maimunah membuat biskuit untuk Udin, dan Udin sangat menyukainya. Santoso melihat keduanya dan merasa cemburu. Kemudian, kita melihat Santoso di lapangan basket dengan timnya, dan seorang pria tampan memegang kamera, merekam pertandingan. Sementara itu, Maimunah dikelilingi oleh sekelompok gadis yang mengetahui bahwa dia adalah adik Santoso. Seorang gadis bernama Dian, seorang blogger terkenal, mendekati Maimunah dan tampaknya kesal karena semua gadis berkumpul di sekitar Maimunah. Maimunah salah paham dan berpikir bahwa Dian kesal karena Santoso menolaknya. Dian bertanya, "Siapa Santoso?" Lalu, seorang pria tampan bernama Hap muncul, dan Maimunah jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka setuju untuk bertemu lagi, tetapi Santoso melihat mereka dan merasa cemburu. Maimunah menemukan lukisan di lantai dengan tulisan, "Santoso yang jahat," dan "Udin si pemilik hati," yang ternyata adalah lukisan Maimunah. Santoso mengambil telepon Maimunah dan melihat foto Udin, lalu menghapusnya. Kita kemudian melihat kilas balik saat Santoso sakit dan Maimunah membantu dia, memberinya makanan. Ketika Santoso kembali ke kenyataan, lapangan basket kosong dan Maimunah menghilang. Di hari lain, Maimunah terlambat masuk kelas, dan guru mengatakan kepadanya bahwa dia akan gagal dan harus mengulang tahun ini karena prestasi akademiknya yang buruk yang disebabkan oleh kecelakaan di masa lalu yang tidak diketahui oleh guru-gurunya. Malam itu, Maimunah mengirim pesan kepada Santoso, mengatakan kepadanya bahwa dia dihukum dan harus tinggal di sekolah. Hati baik membawanya pulang dan membantu menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Santoso memberinya ringkasan pelajaran yang membuat Maimunah sangat senang, dan dia memeluknya. Santoso terus mendorongnya sampai Maimunah tertidur, bermimpi tentang masa kecilnya dengan ibunya sebelum kecelakaan itu. Maimunah terbangun dan mempersiapkan sarapan untuk Santoso, tetapi dia terlambat dan harus berlari ke sekolah. Santoso mengirim pesan kepadanya, mengejeknya karena lupa buku dan mengatakan bahwa dia tidak berguna. Santoso kemudian mengantarnya ke sekolah dengan sepeda dan bertabrakan dengan Dian, blogger itu, yang marah karena dia tidak memperhatikan jalannya. Santoso tidak peduli dan pergi, meninggalkan Dian yang terkejut karena belum pernah diperlakukan seperti itu sebelumnya. Ketika ujian dimulai, Maimunah membuka bukunya dan menemukan bahwa halaman-halamannya sudah robek, menyadari bahwa ini dilakukan oleh Santoso. Dia melihat Santoso dari jendela dan mengutuknya. Seorang siswa terlambat masuk ke ujian, dan Maimunah melempar bukunya untuk menutupi wajahnya sebelum kepala sekolah melihatnya. Siswa itu adalah Parman, yang pernah diselamatkan oleh Maimunah dan diberi makan olehnya. Santoso melihat mereka berdua dan cemburu, terutama ketika Parman terus memandang Maimunah dengan penuh cinta.
cinta. Maimunah bertanya apakah dia pernah melihat Parman sebelumnya, tetapi bel berbunyi sebelum Parman bisa menjawab. Mereka masuk ke kelas, dan Dian juga pindah ke kelas yang sama karena ingin dekat dengan Santoso. Dian mengusulkan agar siswa yang lemah duduk di sebelah siswa yang kuat agar mereka bisa saling membantu, tetapi setiap siswa dapat memilih pasangan mereka sendiri. Tujuannya adalah agar dia bisa duduk di sebelah Santoso, dan dia berhasil. Keesokan harinya, setiap siswa memilih pasangan mereka, dan Dian mendapatkan keinginannya untuk duduk di sebelah Santoso yang menyadari bahwa Maimunah sendirian. Santoso hampir pindah untuk duduk di sebelahnya, tetapi Maimunah menemukan bahwa baris yang diacak-acak oleh Santoso tidak termasuk dalam ujian, dan dia sangat senang karena akhirnya dia bisa menjawab pertanyaan ujian. Setelah ujian, Maimunah keluar dengan Parman dan terus berbicara tentang Santoso, menyebutnya arogan. Santoso sebenarnya mengikuti mereka dan mendengar semuanya, termasuk Maimunah yang mengatakan kepada Parman bahwa orang tuanya meninggal ketika dia masih kecil dan bahwa orang tua Santoso yang mengadopsinya. Santoso melempar kertas ke kepala Maimunah dan pergi, merasa puas dengan dirinya sendiri. Dian mencoba memberikan hadiah kepada Santoso, tetapi dia menolaknya, membuat Dian malu di depan semua orang. Maimunah meminta maaf atas perilaku Santoso, dan ketika Dian mengetahui bahwa Maimunah adalah adik angkat Santoso, dia memeluknya dan mengatakan bahwa dari sekarang mereka adalah saudara perempuan. Malam itu, Maimunah melihat seorang ibu yang mendorong anaknya di ayunan, mengingatkan dia pada hari ketika Santoso mendorongnya di ayunan, dan bagaimana Santoso membelanya ketika seorang anak mengganggunya. Orang tua Santoso kembali dari perjalanan mereka dan makan malam bersama. Seperti biasa, Santoso dan Maimunah bertengkar. Ayah Santoso mengambil alih situasi dan mengatakan bahwa nilai Maimunah sangat buruk dan dia perlu membantu dan memperhatikan dia. Ibu Santoso mengingatkan mereka bahwa masalah Maimunah berasal dari kecelakaan yang dialaminya ketika masih kecil. Santoso berjanji untuk memperhatikan Maimunah dan memastikan dia baik-baik saja. Keesokan harinya di sekolah, ketika ditanya tentang impiannya, Maimunah mengatakan bahwa dia ingin membuka restoran makanan sehat dan memiliki peternakan sapi yang membuat semua orang tertawa. Santoso berdiri dan membelanya dengan kata-kata yang menyentuh. Ketika Maimunah pulang, dia menangis karena gagal di ujian dan teman sekelasnya mengejeknya. Santoso menghiburnya dan mengatakan bahwa dia selalu ada untuknya. Keesokan harinya, Santoso berbicara dengan guru dan menunjukkan bahwa ada kesalahan dalam penilaian ujian Maimunah dan nilai sebenarnya harus lebih tinggi. Guru itu setuju untuk menguji kembali Maimunah dan dia berhasil mendapatkan nilai 105, semua berkat bantuan Santoso. Keesokan harinya, Maimunah terlambat lagi, dan guru menolak untuk membiarkannya masuk ke ujian. Dian membela Maimunah, menjelaskan bahwa ini adalah tahun terakhirnya dan dia tidak bisa melewatkan ujian ini. Akhirnya, guru itu membiarkan Maimunah masuk ke kelas. Di kelas lain, seorang guru marah pada Maimunah karena jawabannya yang salah. Santoso hampir membelanya, tetapi Parman sudah melangkah maju dan menawarkan untuk membantu Maimunah belajar. Parman mulai mengajar Maimunah, sementara Santoso berpura-pura membersihkan kelas, tetapi sebenarnya dia terus memantau mereka. Cemburu Santoso semakin membesar ketika seorang siswa laki-laki lain memberikan minuman kepada Maimunah. Santoso berkomentar sinis tentang Maimunah yang dikelilingi oleh pria, membuat Maimunah kesal dan keluar. Mereka makan bersama, dan Maimunah duduk di antara Parman dan Santoso, yang cemburu dan terus memandang mereka. Ketika mereka pulang, Maimunah menolak untuk makan dengan Santoso, dan Santoso juga menolak untuk makan dengan dia. Maimunah berjanji pada dirinya sendiri untuk berhenti gagal dan mulai belajar dengan tekun. Dia belajar sepanjang malam sampai tertidur di kelas keesokan harinya. Ketika tiba saatnya untuk berlari, Maimunah pingsan karena kurang makan dan tidur. Dian berlari untuk membantu, dan Santoso terkejut melihat Maimunah pingsan. Dia segera membawa Maimunah ke dokter sekolah, yang mengatakan bahwa Maimunah membutuhkan nutrisi yang tepat dan istirahat yang cukup. Maimunah belajar dengan Parman di perpustakaan, dan Santoso mendengar mereka berbicara tentang bertemu di liburan untuk belajar bersama. Santoso datang ke perpustakaan dan mengambil semua buku matematika, sengaja mengganggu mereka. Santoso juga menghubungi Dian untuk datang, dan dia terus mengganggu Maimunah. Santoso mengatakan bahwa ini adalah masalah keluarga dan meminta maaf kepada mereka. Malam itu, Santoso memeriksa Maimunah yang berjalan dalam tidurnya. Santoso membawa Maimunah ke tempat tidur dan tidur di lantai untuk memastikan dia aman. Ketika Maimunah terbangun dan melihat Santoso, dia memukulnya dan mengusirnya dari kamar. Keesokan harinya, Santoso dan Udin pergi makan siang bersama, dan Udin mengundang Maimunah ke konsernya. Santoso kesal dan meminta mereka pergi. Ketika Maimunah kembali ke kamarnya, dia menemukan undangan untuk konser Udin, dan Santoso datang tiba-tiba, merebut undangan itu darinya. Maimunah mengatakan bahwa dia senang tentang Udin, dan Santoso mengatakan bahwa Udin akan berguna baginya. Maimunah menjawab bahwa dia juga akan berlatih dan bernyanyi dengan Udin, membuat Santoso cemburu. Maimunah pergi ke guru dan mengatakan bahwa dia ingin berpartisipasi dalam kompetisi puisi dan nyanyian, tetapi guru itu ragu karena prestasi
akademiknya yang buruk. Santoso masuk dan menawarkan untuk membantu Maimunah dengan kompetisi itu. Santoso mengikuti Maimunah ke kelas musik dan sangat terganggu, sehingga dia diam-diam keluar dan membawa Maimunah keluar. Santoso mengatakan kepada Maimunah bahwa dia melakukan semua ini untuk mengesankan Udin, tetapi dia tidak menjawab dan pergi. Dian, blogger itu, muncul dan mengatakan kepada Santoso bahwa jika dia ingin membantu menjauhkan Udin dari Maimunah, dia bersedia, tetapi mereka harus pergi makan siang bersama. Santoso setuju, dan mereka pergi makan, tetapi makanan itu sangat pedas sehingga Santoso merasa sangat tidak nyaman. Dian mengantarnya pulang, dan Santoso memegang perutnya, mengatakan bahwa itu adalah hari yang buruk ketika dia makan bersama Dian. Maimunah bertemu dengan Santoso dan dia sangat khawatir tentang Santoso. Dia menjaga Santoso sepanjang malam, membuat kompres untuknya, dan Santoso terbangun, menemukan Maimunah tidur di sebelahnya karena kelelahan menjaga dia. Santoso berharap Maimunah bisa melupakan masa lalunya dan menjadi baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, Maimunah berada di rumah, mengirim pesan kepada Parman, tetapi dia tidak menjawab. Maimunah memutuskan untuk meneleponnya, dan ayahnya menjawab, mengatakan kepadanya bahwa Parman sangat sakit dan dirawat di rumah sakit. Maimunah terkejut dan ingin menjenguknya, dan Santoso menawarkan untuk mengantarnya ke sana. Mereka pergi ke rumah sakit dan bertemu dengan ayah Parman, yang menjelaskan bahwa putranya memiliki masalah jantung sejak lahir. Maimunah sangat khawatir tentang Parman dan duduk di sampingnya, sementara Santoso berdiri di luar. Maimunah mengatakan kepada Santoso bahwa Parman adalah satu-satunya temannya, dan Santoso setuju untuk menjaganya. Maimunah tertidur di samping Parman, dan Santoso duduk di luar kamar, menjaga mereka berdua. Maimunah melihat Parman dari jauh dan sangat senang melihatnya sadar. Dia masuk dan mengatakan kepadanya bahwa dia kesal karena menyembunyikan penyakitnya darinya. Di perjalanan pulang, Maimunah dan Santoso bercanda tentang sandal yang dipakai Maimunah, dan Santoso memperingatkan dia untuk berhenti mengejeknya. Maimunah kemudian mengambil banyak foto Santoso dan mengatakan kepadanya bahwa dia terlihat seperti model dalam foto-foto itu. Santoso masuk ke kamarnya ketika dia tidur dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah gadis paling cantik yang pernah dia lihat, tetapi dia ingin dia fokus pada studinya. Santoso mengakui bahwa dia tidak pandai berkata-kata manis, tetapi dia berjanji untuk selalu mendukungnya. Keesokan harinya, mereka menghabiskan waktu bersama menonton televisi dan menikmati saat-saat menyenangkan. Di sekolah, seorang teman bernama Lamis mengatakan kepada Maimunah bahwa suaranya telah membaik dan dia sekarang bisa membacakan puisi. Maimunah bersiap-siap dan mengenakan setelan hitam yang elegan. Santoso terkejut melihatnya dan mengatakan bahwa dia tidak akan keluar dengan pakaian itu. Maimunah mendengarkan saran Santoso dan mengganti pakaiannya. Dia pergi ke teater dan semua orang memuji penampilannya. Maimunah kemudian pergi untuk bertemu Parman yang mengatakan kepadanya bahwa dia akan dirawat di rumah sakit di luar kota dan akan absen untuk sementara waktu, tetapi dia akan meneleponnya setiap hari melalui panggilan video. Parman juga mengatakan kepadanya bahwa Santoso adalah orang yang memberinya ponsel sehingga mereka bisa tetap berhubungan. Santoso, yang berada di rumah, khawatir karena Maimunah terlambat pulang, tetapi ketika dia kembali, Santoso berpura-pura sibuk dan tidak peduli bermain video game. Maimunah mengatakan kepadanya bahwa layar ponselnya rusak, dan dia memeluk Santoso karena telah memberikan ponsel kepada Parman. Dia bercerita kepadanya tentang impiannya menjadi dokter, dan Santoso berjanji untuk selalu mendukungnya. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya, Santoso menyiapkan sarapan untuk Maimunah, dan dia terkejut. Santoso juga mengantarnya ke rumah sakit untuk bertemu dengan Parman dan belajar bersamanya. Maimunah berbicara dengan Parman tentang hal-hal yang dia rasakan ketika dia tidur, tetapi dia tidak bisa menentukan apakah itu nyata atau tidak. Ketika Maimunah pulang, dia menerima pesan dari Parman yang mengatakan kepadanya bahwa gejala-gejala yang dia rasakan adalah gejala berjalan saat tidur. Maimunah terkejut bahwa dia berjalan saat tidur dan memutuskan untuk meninggalkan sepatunya di tempat tertentu sehingga dia bisa melihat apakah dia berjalan saat tidur. Keesokan paginya, dia menemukan Santoso tidur di lantai, dan sepatunya telah dipindahkan. Maimunah bertanya kepada Santoso apakah dia berjalan saat tidur, tetapi Santoso mengatakan bahwa dia tidak tahu, ternyata dia menyembunyikan hal itu darinya. Beberapa hari kemudian, Maimunah pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Parman, yang akan pergi untuk mendapatkan perawatan. Kemudian, ujian akhir tahun dimulai, dan Maimunah akhirnya lulus dan diterima di universitas. Santoso terus mengikutinya dan memutuskan untuk mengantarnya ke universitas. Kita melihat sekelompok pemuda, termasuk seorang pria yang bertindak seperti playboy, mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia merasa bahwa dia akan bertemu cinta hidupnya hari ini. Dian, blogger itu, muncul dan mengatakan bahwa dia adalah istrinya dan ibu dari anak-anaknya. Sementara itu, Maimunah pergi ke asrama mahasiswa dan menemukan bahwa namanya tidak ada di daftar karena Santoso telah menghapusnya. Maimunah kesal, dan Santoso mengatakan kepadanya bahwa dia telah menyewa apartemen untuk mereka berdua. Keesokan harinya, Maimunah berada di lapangan
lapangan universitas dan bertabrakan dengan seorang gadis cantik bernama Nyi Pelet. Santoso datang dan gadis itu menyapanya, tetapi Santoso tidak peduli. Suatu hari, Maimunah menemukan seekor kucing yang membutuhkan bantuan dan mencoba menyelamatkannya. Namun, sebuah video tentang insiden itu tersebar, dan orang-orang mengatakan bahwa Maimunah mencoba membunuh kucing itu. Maimunah menjadi sasaran bullying di universitas, tetapi Santoso memperbaiki situasi itu dengan cara yang cerdas, merekam video yang menunjukkan bahwa Maimunah tidak bersalah. Kita melihat Santoso di lapangan, dan playboy itu kesal karena Santoso menjadi pemimpin tim mereka yang lebih senior darinya. Santoso bermain dengan timnya, dan Dian serta Maimunah mendukungnya. Nyi Pelet membawa bunga untuk Santoso, tetapi Santoso tidak peduli dan pergi meninggalkannya. Maimunah memiliki wawancara kerja dan bertemu dengan seorang direktur tampan yang mengatakan kepadanya bahwa dia tahu tentangnya. Maimunah menyelesaikan wawancara dan bertemu dengan Santoso, yang mengatakan kepadanya untuk meninggalkan pekerjaan itu karena dia telah bertanya tentang direktur dan reputasinya tidak baik. Maimunah meminta Santoso meninggalkannya sendiri, tetapi Santoso memintanya untuk bekerja di sana selama beberapa bulan. Mereka kembali ke rumah, dan Santoso duduk dengan Udin, sementara Dian keluar dengan Maimunah yang mengenakan pakaian yang cantik. Dian mengatakan kepada Udin bahwa Maimunah cantik, cerdas, dan juru masak yang hebat, dan jika Udin ingin berhubungan dengannya, dia harus melakukannya. Namun, Udin mengatakan bahwa dia mencintai gadis lain dan tidak memiliki perasaan untuk Maimunah yang keluar dan merasa sedih karena kata-kata Udin. Santoso menghiburnya dan membawanya ke dalam. Keesokan harinya, ada kompetisi antara mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, dan Nyi Pelet, gadis itu, memiliki rencana untuk membalas dendam pada Maimunah karena Santoso tampaknya terlalu tertarik padanya. Maimunah berlatih dengan direktur, tetapi Nyi Pelet tiba-tiba datang dan membawa kakaknya, mengatakan kepada direktur bahwa ayahnya berhutang kepada ayahnya, dan dia meminta direktur untuk meninggalkan Maimunah sendiri karena dia adalah gadis yang malang. Beberapa hari kemudian, ada pesta. Maimunah dan Dian mengenakan gaun yang indah, dan Nyi Pelet membawa Maimunah ke kamarnya. Dengan kejam, Nyi Pelet mengatakan kepada Maimunah bahwa orang tuanya meninggal dalam kecelakaan ketika dia masih kecil, dan orang tua Santoso lah yang mengadopsinya. Nyi Pelet bertanya mengapa Maimunah tidak pernah bertanya-tanya tentang hal itu, dan dia mengungkapkan bahwa ayahnya dan ayah Santoso adalah teman, dan ayah Santoso adalah penyebab kematian orang tua Maimunah. Nyi Pelet memberi Maimunah minuman yang membuatnya pusing, dan semua orang bingung tentang apa yang terjadi. Santoso tiba dan mengatakan kepada Nyi Pelet bahwa penampilan luar bisa menipu, dan dia membawa Maimunah pergi, meninggalkan Nyi Pelet dengan kata-kata manis. Ketika mereka kembali ke rumah, Maimunah bertanya kepada Santoso apakah orang tuanya benar-benar membunuh orang tuanya, dan sebelum Santoso bisa menjawab, Maimunah mengambil nafas dan pergi keluar. Dua penjahat mencoba menculiknya, tetapi Santoso, yang telah mengawasinya, datang dan bertarung dengan mereka. Santoso membawa Maimunah pulang dan tinggal bersamanya sepanjang malam. Direktur, yang adalah kakak Nyi Pelet, menegur adiknya karena apa yang dia katakan kepada Maimunah, dan dia mengakui bahwa ayah mereka adalah penyebab kerugian perusahaan ayah Maimunah. Dian tidak peduli dan mengatakan bahwa itu tidak penting baginya. Maimunah mempercayai kebohongan itu dan memutuskan untuk menjauh dari Santoso. Santoso mencari Maimunah di universitas, bertanya kepada ayahnya apakah dia penyebab kecelakaan orang tua Maimunah. Ayahnya marah dan mengatakan kepadanya untuk mencari adiknya dan membawanya pulang. Santoso mencari Maimunah di mana-mana tetapi tidak dapat menemukannya. Sementara itu, ayah Parman datang ke kamarnya dan menemukan pesan dari putranya bahwa dia akan membantu seseorang yang berharga baginya, yang ternyata adalah Maimunah. Maimunah pergi ke dekan universitas untuk mengubah namanya, dan dia bertemu dengan Dian yang melihat Udin. Udin menelepon Santoso dan memberitahu dia di mana Maimunah berada, sehingga Santoso meninggalkan semuanya dan pergi ke sana. Maimunah memeluk Parman begitu dia melihatnya, dan mereka menghabiskan waktu bersama. Maimunah berjalan sendirian dan melihat ponselnya, menemukan banyak pesan dari ibunya yang sangat dia rindukan. Santoso meneleponnya, tetapi dia tidak menjawab. Maimunah tidak memiliki uang atau tempat untuk tidur, jadi dia pergi ke asrama mahasiswa, berpura-pura mengunjungi teman perempuan dan tidur di kamar manapun yang dia bisa. Namun, dia menemukan bahwa dia adalah adik Santoso, dan mereka menelepon Santoso untuk menjemputnya. Maimunah mengirim pesan kepada Parman untuk menjemputnya, dan Santoso serta Parman datang untuk mengantarnya pulang. Maimunah menolak untuk pergi dengan Santoso dan memilih untuk pergi dengan Parman. Suatu hari, Nyi Pelet duduk dengan sekretaris kakaknya, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membuat hidup Maimunah tidak nyaman sampai dia bosan dan meninggalkan pekerjaannya. Sementara itu, direktur membawa Maimunah dan memberinya pakaian, tetapi ketika mereka selesai, Santoso datang dengan pakaian baru untuk Maimunah sebagai hadiah. Maimunah mengatakan kepada direktur bahwa dia adalah sampah dan melempar pakaian itu ke tempat sampah, tetapi dia mengambilnya kembali. Santoso pergi ke direktur dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun
siapapun, terlepas dari siapa mereka, mengambil Maimunah darinya. Direktur mengatakan bahwa dia juga tidak akan membiarkan itu terjadi, dan Santoso berjanji untuk membuktikan dengan bukti bahwa keluarga direktur adalah penyebab kecelakaan orang tua Maimunah. Maimunah pergi ke arsip untuk mencari tahu tentang orang tuanya dan menemukan file tentang penjualan saham perusahaan ayahnya kepada ayah Nyi Pelet dan direktur. Suatu hari, Maimunah berada di kafe dan Udin duduk bersamanya. Tiba-tiba, dia melihat gadis yang dia cintai berjalan dengan pria lain, sehingga Udin pergi untuk bertengkar dengan mereka. Maimunah mencoba menghentikannya, tetapi dia tidak sengaja mendorong, membuatnya jatuh, dan kakinya terluka. Dan gadis itu mengambil foto mereka, mengirimkannya kepada Santoso, yang sangat marah. Santoso melihat luka di kaki Maimunah dan melupakan pertengkaran mereka, mengobatinya. Namun, Maimunah usirnya, dan Santoso minum sampai mabuk. Santoso mengatakan kepada Dian bahwa dia mencintai Maimunah dan ingin menikahinya, bukan hanya menjaganya seperti saudaranya. Dian merekamnya dan mengirim video itu kepada Maimunah, yang datang untuk menjemput Santoso dan mencari tempat untuk menidurkannya. Nyi Pelet, si ular, memasuki kantor kakaknya dan mengambil file penting darinya. Maimunah pergi dengan sekretaris direktur ke sebuah pertemuan penting, tetapi tiba-tiba dia merasa tidak enak dan pingsan. Dia dilarikan ke rumah sakit, dan orang tuanya mengetahui hal itu dan bergegas ke sana. Tetapi mereka menemukan Santoso ada di sana, dan mereka sangat senang. Setelah waktu yang lama, kita melihat pesta kelulusan, dengan Maimunah mengenakan gaun yang elegan. Santoso sangat cemburu dan memberikan jaketnya kepada Maimunah, mengatakan kepadanya bahwa dia harus menjaga dirinya. Dian datang kepada Santoso dan mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki file yang dia ambil dari kantor kakaknya, yang merupakan proyek Santoso yang dia minta kakaknya menyetujuinya jika dia berhubungan dengannya. Namun, Santoso menolak dan Dian menjadi gila. Keesokan harinya, kita melihat Santoso sangat kesal karena setiap kali dia menawarkan proyeknya kepada investor, mereka menolaknya. Akhirnya, dia pergi ke pusat kebudayaan, yang akhirnya menyetujui proyeknya. Santoso mulai bekerja dengan mereka, tetapi dia menghadapi masalah karena dia membutuhkan modal awal untuk memulai investasinya. Ketika Maimunah mengetahui hal ini, dia pergi untuk mengambil pinjaman dan memberinya uang. Suatu hari, Santoso di laboratorium dan kesal karena Nyi Pelet mencegah dokter menyelesaikan penelitian Santoso yang Maimunah ambil. Maimunah pergi untuk bertemu dengan kakak Nyi Pelet untuk mengetahui kebenaran, dan kakak Nyi Pelet mengakui bahwa ada rekaman pengakuan dari ayahnya bahwa dia adalah penyebab kecelakaan orang tua Maimunah. Nyi Pelet sangat kesal dan mengatakan kepada Maimunah bahwa dia membencinya karena dia mengambil Santoso darinya, dan dia menyerang Maimunah untuk memukulnya. Kakak Nyi Pelet menahan Nyi Pelet dan mencegah dia, tetapi Nyi Pelet mendapat tamparan di wajahnya. Keesokan harinya, direktur bertemu dengan Maimunah dan meminta maaf atas apa yang dilakukan oleh keluarganya, menawarkan untuk memberikan kompensasi, tetapi Maimunah pergi meninggalkannya. Direktur pergi ke Nyi Pelet, yang wajahnya cacat karena tindakannya sendiri, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia membenci Maimunah karena dia mengambil Santoso darinya. Maimunah dan Santoso kembali ke rumah dan berkumpul di meja makan, sangat senang. Santoso terus bermain-main dengan rambut Maimunah dan mengatakan bahwa dia telah memutuskan untuk menikahi Maimunah. Keesokan harinya, Santoso berada di panggung, membahas penelitiannya, dan dia melamar Maimunah di depan semua orang, dan tentu saja, dia menyetujuinya. Mereka berdua pergi bersama-sama setelah diskusi, dan Santoso membawa Maimunah. Beberapa hari kemudian, kita melihat Maimunah mengenakan gaun pengantin, dan dia adalah pengantin yang cantik. Santoso mengatakan kepadanya bahwa dia sangat senang memiliki gadis paling cantik di dunia, dan dengan itu, serial kita berakhir.